Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rifai dengan 0511322209 dari UP BJJ Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang proses lahirnya Pancasila yang mencakup tiga tahap penting, yaitu PPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Melalui pembahasan ini kita akan melihat bagaimana dasar negara Indonesia lahir melalui proses panjang yang penuh semangat persatuan dan musyawarah. Oke, kita mulai dari yang pertama, kondisi Indonesia saat itu. Awalnya Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang sejak tahun 1942. Namun ketika posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua, mereka mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik dukungan rakyat. Inilah yang kemudian menjadi awal terbentuknya badan-badan persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu pembentukan PPU PKI. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk PPU PKI atau dengan nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Badan ini beranggotakan 62 tokoh dari berbagai kalangan dengan ketua Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Tugas utama PPKI adalah menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan dasar negara dan rencana kemerdekaan Indonesia. Lalu ada sidang pertama PPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tema Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh penting dalam menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menekankan nasionalisme, Supomo menekankan gagasan negara integralistik, lalu kemudian Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada pidato Soekarno ini menjadi momen bersejarah karena beliau memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Makna pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan 5 dasar yang ia sebut sebagai Pancasila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, lalu kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato ini bukan hanya sekadar wacana politik ya, tetapi merupakan rumusan falsafah hidup bangsa Indonesia. Soekarno berhasil menyatukan 3 kekuatan besar kala itu, yaitu kaum nasionalis, Islam, dan sosialis. Lalu Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Sidang pertama dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan lainnya. Ada juga Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia ini menyusun naskah yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta,
Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah bentuk kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Lalu ada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta. Hasilnya rancangan tersebut diterima secara umum dan menjadi dasar bagi penyusunan Konstitusi Negara Indonesia Merdeka, lalu menentukan wilayah, warga negara, hak asasi, dan menetapkan bentuk negara republik. Lalu Piagam Jakarta juga dijadikan dasar pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu ada pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI selesai, Jepang membentuk PPKI atau dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang yang kemudian menjadi 27. Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan pemerintahan Indonesia. Lalu ada proklamasi dan sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang ini PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden, wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, lalu pembentukan KNIP sebagai lembaga legislatif ya waktu itu. Lalu dan ada perubahan penting, yaitu pada sila pertama Piagam Jakarta yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Lalu ini ada rumusan akhir Pancasila dari hasil sidang PPKI kali itu. Ditetapkan rumusan akhir Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada nilai filosofis Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai universal ya, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas. Filosofi menggabungkan budaya Timur yang berjiwa gotong royong dengan semangat modernisasi dari Barat. Inilah yang membuat Pancasila mampu menjadi pedoman moral, politik, dan sosial bangsa Indonesia hingga kini ya. Lalu ada relevansi Pancasila masa kini. Di era globalisasi saat ini, Pancasila tetap menjadi benteng moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai mampu menangkal ancaman radikalisme, disintegritas, dan individualisme yang ekstrim. Pancasila harus terus kita aktualisasikan dalam pendidikan, hukum, dan sosial. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh proses ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila merupakan hasil perjuangan dan kompromi yang luar biasa antara berbagai golongan. BPUPKI berperan dalam merumuskan ide dasar negara, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta, kemudian PPKI mengesahkan rumusan finalnya. Pancasila menjadi fondasi kuat
bagi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi dasar ideologis dan pemersatu bangsa. Lalu penutup, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa seluruh rakyat Indonesia. Kutipan dari Insinyur Soekarno. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.